Mas. Rame Pak dagangan batas-batas desa di sebelah teman-teman. Sebetulnya yang mana sepeda ini mampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta rezeki lancar senantiasa menyertai kita semua. Berjumpa kembali dengan Leo G Channel. Kali ini saya mencoba untuk mengeksplor atau belusukan di sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Tulangan, mana desa ini merupakan salah satu di antara 22 desa yang ada di Kecamatan Tulangan tersebut. Adapun desa yang dimaksud adalah Desa Njiken, teman-teman. Dilihat dari jaraknya, Desa Njiken ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Sidoarjo, yaitu antara 10 sampai dengan 17 km. Tergantung dari titik mulainya teman-teman berangkat. Kalau dihitung dengan waktu atau dikonversi dengan waktu antara 20 sampai 30 menit teman-teman. Apabila teman-teman berada di wilayah Tanggulangin, di situ ada pertigaan menuju ke arah Tulangan. Nanti kalau kita bertemu dengan Jalan Pangkemiri, di situ ada pertigaan belok ke kiri, yaitu menuju ke arah selatan. Kalau sudah ke arah selatan, maka di depan mata memandang di sana terlihat sangat indah sekali Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna maupun Gunung Wirang, teman-teman. Itu pun kalau bisa dilihat pada saat udara sangat cerah, sehingga menjadikan pemandangan untuk masuk ke wilayah Desa Njiken ini sangat indah sekali. Di samping itu juga teman-teman, pada saat kita mulai masuk melalui pintu gerbang Desa Njiken, ternyata di sepanjang jalan, baik itu di sebelah kanan maupun kiri, disuguhi pemandangan yang sangat terbuka, yaitu di sebelah kiri atau timur itu terdapat lahan persawahan yang sangat luas, sedangkan di sebelah kanan atau di sebelah barat itu adalah berupa lahan tebu yang sangat luas juga. Dan sekarang saya sudah memasuki wilayah pemukiman penduduk yang mengikuti alur jalan pedesaan yang tertata rapi, menjadikan suasana perjalanan ini atau belusukan ini menjadi sangat nyaman sekali, teman-teman. Kalau kita perhatikan di video ini, kita bisa melihat adanya bangunan pagar yang ada di pinggir jalan, baik itu kanan maupun kiri. Kita bisa melihat warnanya didominasi oleh warna putih dengan frame yang berwarna biru. Dan juga ada warna lain yang menjadikan suasana ini semakin baik atau semakin sedap dipandang mata. Ini menunjukkan bahwa kesamaan maupun keragaman sangat dihormati di masyarakat desa ini, teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa kalau saya perhatikan mulai dari masuk pintu gerbang sampai di tengah-tengah pemukiman ini, saya tidak pernah melihat adanya sampah yang tercecer di pinggir jalan.
Demikian juga semak-semak belukar ataupun juga rumput yang tumbuh dengan bebas kita tidak menjumpai di sepanjang jalan yang ada di pedesaan ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa ini sangat guyup sekali, sangat bekerjasama dalam rangka untuk mempertahankan pelestarian lingkungan yang ada di tempat tinggalnya. Karena kita mengetahui bahwa lingkungan hidup itu merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya, termasuk juga mempengaruhi kehidupan manusia. Maka dari itu, masyarakat di desa ini betul-betul perhatian terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita fokus pada perjalanan ini. Dan sekarang saya melusuk ke tempat-tempat yang belum pernah saya jangkau, di mana ini merupakan usaha sehat saya, yaitu naik sepeda pancal teman-teman. Atau istilah kerennya itu adalah gowes, sambil menikmati suasana alam pedesaan yang begitu asri. Nah ini ada lingkungan yang agak ke timur ini, entah ini nanti sampai di mana saya coba aja. Nanti kalau ada jalan yang sekiranya tidak ada kelanjutannya saya akan kembali. Tapi insya Allah tetap saya bisa mengikuti jalan ini. Jujur saja teman-teman, saya kalau memasuki wilayah jalan yang ada di pedesaan Kecamatan Tulangan itu kadang-kadang itu merasa bingung teman-teman. Bingungnya di sini adalah bingung tentang arah perjalanan, maksudnya arah mata angin. Entah ke utara, timur, selatan atau barat, kadang-kadang saya itu tidak tahu karena jalannya itu berbelok-belok dan beloknya itu tidak lurus, nyerong-nyerong sedikit, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Lebih-lebih di desa Jiken ini teman-teman, jalan yang ada di desa ini banyak sekali percabangannya, sehingga saya menghimbau teman-teman kalau kebetulan lewat sini jangan sampai keliru, apalagi mencari alamat seseorang harus tahu RT RW-nya. Kalau tidak tahu tanyakan aja kepada RT-nya, itu sudah beres. Ini terbukti pada hampir 1 tahun yang lalu saya pernah mendatangi undangan hajatan dari keponakan sepupu saya pada waktu malam hari. Selang beberapa bulan, bahkan sampai detik ini video ini saya buat, saya mencari tempat yang pernah saya datangi tersebut tidak pernah menemukan teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana suasana kelanjutan dari perjalanan belusukan ini? Mari kita simak video ini dengan seksama teman-teman. Teman-teman, di depan ini ada sebuah pertigaan yang mana ada papan penunjuk kalau ke kanan ke Tulangan, sedangkan ke kiri juga ke Tulangan. Karena saya itu belusukan, maka dari itu saya mencoba untuk yang lewat kiri aja. Dan di depan ini kita bisa melihat bangunan yaitu berupa balai desa.
Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, yang berada pas di tikungan teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat adanya halaman depan dari penduduk atau masyarakat Desa Jiken yang memiliki halaman yang cukup luas dengan ditanami berbagai macam tanaman, sehingga menjadikan desa ini sangat rindang sekali. Oh iya teman-teman, perlu saya sampaikan di sini bahwa Desa Jiken yang berada di wilayah Kecamatan Tulangan ini terdiri dari 2 dusun. Yang pertama adalah dusun Jiken sendiri dan yang kedua adalah dusun Beringin. Untuk luas wilayah dari desa ini adalah 131.534 hektar teman-teman, yang sebagian besar itu berupa lahan pertanian. Dan juga desa ini dibatasi oleh beberapa desa, yaitu batas sebelah utara adalah Desa Pangkemiri, batas sebelah timur Desa Pesawahan, batas sebelah selatan Desa Wawung, dan batas sebelah barat adalah Desa Gelang. Oke teman-teman, sekarang kita fokus lagi ke perjalanan belusukan ini. Dan sekarang posisi saya berada di salah satu sudut di Desa Jiken. Ini posisinya insya Allah berada di sebelah selatan, yaitu di ujung dari Desa Jiken ini teman-teman. Dan saya mencoba untuk beristirahat sejenak, berhenti sejenak, untuk menikmati suasana dari salah satu lahan persawahan yang ada di desa ini. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa masyarakat wilayah desa ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan status sebagai petani ataupun juga buruh tani. Di samping di sektor pertanian, juga sektor perikanan ada yang berkecimpung di sana. Dan juga tidak kalah pentingnya di sektor industri, terutama industri kecil yang ada di wilayah ini. Adapun industri kecil yang digeluti oleh masyarakat sini adalah di bidang konveksi, kemudian juga mebel, dan juga kerajinan. Dan juga ada yang bekerja sebagai buruh pabrik yang berada di sekitar wilayah Desa Jiken, yang tadi kita bisa melihat pada saat masuk sebelum itu gerbang. Di situ ada industri, ataupun juga di industri-industri lain seperti pabrik sepatu Yongtre yang ada di wilayah Tulangan. Dan sisanya ada yang bergerak dalam bidang kewirausahaan teman-teman. Dengan adanya berbagai macam mata pencarian yang dilakukan penduduk Desa Jiken, Kecamatan Tulangan ini menjadikan tingkat kesejahteraan penduduknya semakin meningkat dan mampu dipertahankan. Lebih-lebih pada setiap hari Minggu diadakan pasar dadakan yang menyediakan berbagai macam kuliner, baik makanan maupun minuman, termasuk juga bahan-bahan kebutuhan masyarakat setempat lainnya, yang dapat mensupport masyarakat setempat untuk bisa melakukan usaha dadakan, sehingga mampu menambah penghasilan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita fokus kembali pada belusukan untuk mengetahui bagaimana suasana Desa Jiken, Kecamatan Tulangan ini. Kita bisa melihat adanya pohon-pohon yang berada di sebelah kiri maupun kanan jalan desaan, menjadikan suasana semakin rindang dan jauh dari polusi udara teman-teman. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa saya baru pertama kali ini belusukan di daerah ini, sehingga saya tidak tahu arah mata angin. Ini jalan ini ke arah mana saya tidak tahu, apakah ke utara, apakah ke timur, ke selatan atau barat. Lebih-lebih
pada saat ini adalah sekitar jam setengah 11 teman-teman. Ternyata di sini ada jalan yang tadi pertama saya masuk, yaitu ada petikan pertama ini. Dan di sini juga ada orang penjual es bubur kacang hijau. Baiklah, saya akan menikmati es bubur kacang hijau sambil istirahat sejenak. Es bubur kacang hijau Ketan Ireng 6.000, murah sekali teman-teman. Kali Pak sinten iki? Pak Gatot. Pak? Gatot. Pak Gatot. Pak Gatot. Rame Pak dagangane Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih disyukuri mawon nggih ya. Asli pun jenengan Pak? Nek asli kula Ngawi. Asli Ngawi. Nyonyae asli mriki nggih ya. Oh, ini es bubur kacang hijau teman-teman. Ini sangat lezat sekali, menambah stamina. Pak Gatot asli Ngawi, istrinya asli sini Karangploso. Masuk Karangploso Krembung ya? Bungkus Oh Gelang, oh Tulangan. Pakai es napa mboten? Oke teman-teman, setelah saya beristirahat sejenak sambil menikmati es bubur kacang hijau Pak Gatot, saya sekarang melanjutkan belusukan yaitu ke arah selatan, karena tadi saya itu masuknya dari arah utara menuju ke selatan, dan sekarang saya harus melanjutkan ke arah selatan. Oh Pak. Mas, monggo Mas. Monggo. Hati-hati. Dan ini kebetulan saya berusuk jalan yang dulu rencana merupakan jalan tembus dari wilayah Kecamatan Tulangan menuju ke wilayah Kecamatan Krembung. Ya mungkin karena keterbatasan dana atau gimana sehingga pembangunan jalannya tersendat. Dan di situ tadi ada petugas yang berusaha membersihkan jalan dengan semak-semak belukar yang begitu tebal, harus dibersihkan sehingga bisa dipakai untuk jalur alternatif bagi masyarakat setempat untuk menuju ke tempat-tempat lainnya. Nah, ini kita bisa melihat ini. Itu ada orang sedang ngarit rumput untuk ternak. Coba saya tanya dulu. Assalamualaikum, ngapunten deretan Pak. Pak niki enten jalan tembus ya, Pak? Sageden Krembung nggih ya? Lah nggih, mboten tebih. Oh. Nggih. Pados rumput ta, Pak? Nggih. Pak sinten iki? Gentoro. Pak Guntoro. Nggih. Kula Pak Saroji. Sampun ndi? Kula Sidarjo, Pak. Kepara mereka saged Krembung. Lah nggih. Pokoke jalur niki nggih ya. Nggih, jalur iki marakan menggo mriku. Nganan nggih ya. Mboten nate mriki, Pak. Iki mriki kirangan mboten kandos. Lah nggih, tahun pinten iki pembangunane? Hampir tunggu tasik enggal mawon iki. Tasik enggal nggih ya. Oh, eman, Pak. Ajane lumayan iki. Nggih. Kantun nguruk sertu saged tembus ndugi jiken Gelang wau nggih ya. Kepatian. Jenggot niku. Lah nggih sampun jenggot Krembung nggih ya. Nggih. Ah nggih. Nggih. Dipun ngoten mawon Pak, matur nuwun infone. Pak Guntoro nggih ya. Monggo, assalamualaikum. Kula lanjutaken nyantai. Monggo. Tapi sing ngidul dalane mboten itu. Nggih, monggo. Eman sekali teman-teman. Ini suatu apa ya? Proses pembangunan untuk memperlancar akses jalan dari Tulangan menuju ke Krembung ternyata macet begitu aja.
Oh, jalannya ngeri deh ini. Oh, jalannya ngeri ini. Harus turun ini. Ini namanya belusukan. Wah, ini asik sekali teman-teman. Oke, saya skip dulu teman. Nanti saya lanjutkan kembali kalau sudah menjumpai jalan yang agak lumayan enak. Teman-teman, sebetulnya jalan tembus tadi yang ada proses pembangunan itu nyampe di sini teman-teman. Karena sesuatu hal, mungkin keterbatasan dana atau faktor yang lain sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Dan ini merupakan jalur kelanjutannya dengan kondisi yang sedemikian rupa ini teman-teman. Nah, ini kebetulan saya mengeksplor Desa Njiken ini dengan memakai sepeda pancal, yang mana sepeda ini mampu menjadikan saya, amin, mudah-mudahan tetap sehat dan bugar sambil refreshing di daerah pedesaan teman-teman. Oke, saya skip dulu teman-teman, nanti saya lanjutkan kembali. Nah, ini teman-teman, batas antara Desa Njiken sebelah kiri ini, kemudian di sebelah kanan ini adalah Desa Waung, sedangkan ini adalah sungai pembatas antara Waung, Njiken, dan Desa Jenggot masuk Kecamatan Krembung teman-teman. Nah, ini sungainya kelihatannya cukup, airnya cukup agak banyak sekali. Nah, di sana juga kita bisa melihat adanya lahan-lahan persawahan ataupun juga ladang dari warga. Dan di sana itu adalah menuju ke jalur utama penghubung antara Porong dengan Krembung teman-teman. Sekaligus bisa ke Mojosari kalau ke arah barat. Itu mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sedang atau telah mengirim MBG ke Madrasah Sanawiyah Abil Hasan Sadzili. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini video eksplor saya mengenai suasana Desa Njiken, Kecamatan Tulangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi atau suasana Desa Njiken yang tadi saya sudah melalui jalur-jalur yang belum pernah saya lewati, dan sekarang ini sudah nyampe di Desa Jenggot, Kecamatan Krembung. Terima kasih atas atensi teman-teman yang telah melihat video ini mulai dari awal hingga akhir, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.